wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Marwi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan struktur aktivitas obat antihistamin. Sebelumnya histamin adalah senyawa normal yang ada dalam jaringan tubuh, yaitu pada jaringan sel emas dan peredaran basofil yang berperan terhadap berbagai proses fisiologis penting. Histamin dikeluarkan dari tempat pengikat ion pada kompleks heparin protein dalam sel emas sebagai hasil reaksi antigen-antibodi bila ada rangsangan senyawa alergen. Senyawa alergen dapat berupa spora, debu rumah, sinar ultraviolet, cuaca, racun, tripsin, dan enzim proteolitik lain. Dengan zat wRNAa, obat, makanan, dan beberapa turunan amin. Histamin cepat dimetabolisis melalui reaksi oksidasi, N-metilasi, dan asetilasi. Selanjutnya, mekanisme kerja. Histamin dapat menimbulkan efek bila berinteraksi dengan reseptor histaminergik, yaitu reseptor H1, H2, dan H3. Interaksi histamin dengan reseptor H1 menyebabkan kontraksi otot polos usus dan bronki, meningkatkan permeabilitas vaskular, dan meningkatkan sekresi mukus, yang dihubungkan dengan peningkatan cGMP dalam sel. Interaksi dengan reseptor H1 juga menyebabkan vasodilatasi arteri sehingga permeabel terhadap cairan dan plasma protein, yang menyebabkan sembab, pruritik, dermatitis, dan urtikaria. Efek ini diblok oleh antagonis H1. Interaksi histamin dengan reseptor H2 dapat meningkatkan sekresi asam lambung dan kecepatan kerja jantung. Produksi asam lambung disebabkan penurunan cGMP dalam sel dan peningkatan CAMP. Peningkatan sekresi asam lambung dapat menyebabkan tukak lambung. Efek ini diblok oleh antagonis H2. Reseptor H3 adalah reseptor histamin yang baru diketemukan pada tahun 1987 oleh Arang dan kawan-kawan, terletak pada ujung saraf jaringan otak dan jaringan perifer yang mengontrol sintesis dan pelepasan histamin, mediator alergi dan peradangan. Efek diblok oleh antagonis H3. Selanjutnya ada antihistamin. Antihistamin adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada sisi reseptor H1, H2, dan H3. Efek antihistamin bukan suatu reaksi antigen-antibodi karena tidak dapat menetralkan atau mengubah efek histamin yang sudah terjadi. Antagonis antihistamin dapat dibagi menjadi 3, yaitu antagonis H1, antagonis H2, dan antagonis H3. Antagonis H1 terutama dengan untuk pengobatan gejala-gejala akibat reaksi penderita tukak lambung. Sedangkan antagonis H2 digunakan untuk mengurangi sekresi asam lambung dan pada pengobatan penderita tukak lambung. Antagonis H3 sampai sekarang belum digunakan. Untuk pengobatan masih dalam penelitian lebih lanjut dan kemungkinan berguna dalam pengaturan sistem kardiovaskular, pengobatan alergi, dan kelainan mental. 1. Antagonis H1. Antagonis H1 pula disebut antihistamin klasik atau antihistamin H1 adalah senyawa yang dalam kadar rendah dapat menghambat secara bersaing kerja histamin pada jaringan yang mengandung reseptor H1. Berdasarkan struktur kimia, antagonis H1 dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu turunan eter aminoakil, turunan etilendiamin, turunan alkilamin, turunan piperazin, turunan fenotiazin, dan turunan lain-lain. Turunan eter aminoakil, hubungan struktur dan aktivitas. Pemasukan gugus C1, Br. Selanjutnya ada antagonis H1 generasi kedua. Antagonis H1 generasi pertama, antihistamin klasik, pada umumnya menimbulkan efek samping
sedasi yang mempunyai efek seperti senyawa kolinergik dan adrenergik yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dikembangkan antagonis H1 generasi kedua. Antihistamin H1 yang ideal adalah bila memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Senyawa mempunyai afinitas yang tinggi terhadap reseptor H1. 2. Tidak menimbulkan efek sedasi. 3. Afinitasnya rendah terhadap reseptor kolinergik dan adrenergik. Selanjutnya ada antagonis H2. Antagonis H2 adalah senyawa yang menghambat secara bersaing interaksi histamin dan reseptor H2 sehingga dapat menghambat sekresi asam lambung. Secara umum digunakan untuk pengobatan tukak lambung dan usus. Efek samping antagonis H2 antara lain adalah diare, nyeri otot, dan kegelisahan. Mekanisme kerja. Antagonis H2 mempunyai struktur serupa dengan histamin, yaitu mengandung cincin imidazol atau biosisteriknya, tetapi berbeda dengan lama gugus rantai samping, yang meskipun polar tetapi tidak bermuatan. Pada interaksi obat dengan reseptor H2, cincin imidazol atau biosisteriknya terikat pada sisi reseptor spesifik melalui ikatan difold, sedangkan rantai samping yang lama dan tidak bermuatan terikat melalui ikatan hidrofob dan kekuatan van der Waals pada sisi reseptor tidak spesifik. Sekian penjelasan materi dari saya tentang hubungan struktur aktivitas obat antihistamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.